Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki, kelas 4D Teknik Informatika. Saya akan membuat tugas video sistem basis data tentang penjelasan dan praktek integrasi penggunaan variabel, tipe data, penerapan SQL pada PL/SQL, dan nested block. Nah, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan tentang materi pengertian variabel dan tipe data dalam PL/SQL. Jadi, variabel itu digunakan untuk menyimpan data sementara, dan variabel ini harus dideklarasikan dulu dan memiliki tipe data tertentu untuk menentukan jenis nilai yang akan disimpan. Jenis-jenis tipe data dalam PL/SQL itu ada number, varchar, date, dan boolean. Pertama, saya akan membuat Saya akan membuat contoh deklarasi variabel. Pertama, kita akan membuat ini dulu. Nah, di sini kita bikin ya contoh 1 SQL. Nah, setelah kita buat seperti ini, maka kita akan declare, kita buat juga bikinnya, kita buat end, pakai titik koma, kita buat slash. Di deklarasi ini kita buat ini variabel v, kita akan v name atau nama, char 2, kita buat ukurannya itu kita buat 50 aja. Nah, terus yang kedua itu kita buat umur dengan tipe data number, ini kita buat 3. Nah, terus yang ketiga itu kita buat date atau tanggal lahir, kita persingkat aja tanggal lahir. Nah, kita buat ini itu date. Nah, gini aja. Terus pada di dalam begin kita buat itu v nama. Nah, kita masukin data dalam v nama ini, seperti kita masukin ini sama dengan kita pakaikan string. Nah, nama kita Zaki misalnya, atau nama saudara. Terus untuk umur juga sama, v umur bikin 20 gitu. Atau kalau nggak salah ini nggak pakai string, bisa langsung seperti ini ya. Nah, yang terakhir itu variabel v tanggal lahir. Nah, tanggal lahir. Nah, tanggal lahir juga, tapi kalau tanggal lahir ini gunanya beda, kita menggunakan to date. Nah, kita masukin sini, kita bikin string tanggal lahir kita 10, kalau 10 2004. Nah, kita bikin ini, kita bikin juga ini untuk ini sebagai date, itu dd, ini month, dan ini tahunnya. Nah, terus untuk mengetahui outputnya kita buat dbms output dot put line. Nah, kita buat ini ini nama ini seperti ini. Terus di sini kita bikin kayak gitu. Terus kita masukkan variabelnya v nama. Nah, kita jangan lupa titik koma. Dan di sini juga supaya cepat kita Ctrl Alt save aja. Tekan umur, ini kita ubah jadi variabel umur. Nah, ini juga kita bikin tanggal lahir. Nah, di sini kita ubah v tanggal lahir. Nah, tinggal kita jalankan menggunakan ini. Kita ambil dari ini tugas 1.
tugas 1 slash itu contoh 1.sql. Oh, di sini SQL kita. Nah, di sini kita SQL kan dulu, SQL plus. Kita masukin dulu ke SQL plusnya. Nah, sudah masuk, kita masuk sysdba. Nah, udah masuk, baru kita connect ke ini SDM 1234566. Nah, di sini sudah masuk semua. Kita setting dulu, set server output on. Nah, ini untuk supaya kita bisa lihat hasilnya. Nah, jika sudah selesai baru kita bikin ini. Oh, kita bikin dulu. Ini tugas 1 slash contoh 1.sql. Nah, maka dia akan muncul. Nih, dia akan muncul yang telah kita buat di sini. Di sini kita menggunakan tipe data varchar, number, date. Nah, untuk yang kedua itu kita akan buat penerapan SQL pada PL/SQL. Jadi PL/SQL itu memungkinkan kita untuk menjalankan perintah SQL seperti select, insert, update, dan delete dalam program. Pertama itu kita contoh ini. Kita contoh select dulu. Ini kita bikin folder baru lagi, contoh 2 SQL. Nah, setelah kita buat sama seperti tadi, kill hopeless aja. Nah, kita ubah di sininya. Di sini kita ubah jadi di sini aja. Nggak usah, ini udah langsung. Gaji itu number. Kita buat tipe data itu number. Kita buat apa ya, 10. Nah, udah kita hapus aja ini. Nah, nggak kepake juga. Terus kita buat di sini select first name kita buat salary, terus into v nama dan koma v gaji. Kita bikin di sini from employees di mana employee ID sama dengan 100. Nah, selesai. Sekarang kita tinggal ubah ini output untuk melihatnya. Ini kita ubah aja ini gitu. Nama misalnya, nama ini udah LT shift. Terus kita mengetahui salary-nya atau gaji. Terus di sini kita buat v gaji. Nah, di sini sudah selesai. Di sini pada terminal kita untuk melihatnya kita ubah aja contoh 1 ini jadi contoh 2. Nah, kita lihat. Nah, di sini udah ada namanya. Nama itu Nina dan gaji itu 17.000. Nah, ini adalah contoh penggunaan dari select. Terus yang kedua itu penggunaan insert. Nah, kita buat lagi contoh 3.sql. Nah, kita buat SQL lagi. Ini kita copy aja, di sini ini memasukkan nilai. Pertama itu kita deklarasikan, kita pusing aja v job ID, kita ambil dari job aja. Terus job ID. Nah, di sini kita menggunakan persen untuk sebagai type-nya. Nah, kita langsung masukin aja. Terus sebagai ini kita masukin langsung nilainya.
dev, kita buat besar aja, dev 001. Nah, bisa. Terus yang kedua itu kita masukkan v job title, karena pada job itu ada banyak, ada job ID, job title, min salary dan max salary. Jadi kita masukin semuanya dulu baru bisa untuk semuanya. Ini bisa di tab nggak ya? Oh, bisa di tab. Nah, kita gini aja, jobs titik job title yang kita bikin tadi, persen type. Nah, backup bingung. Terus kita bikin ini sebagai software developer. Nah, selesai. Terus kita bikin lagi yang kedua itu v min salary, jobs titik jobs min jobs langsung aja min salary dan ini type. Kita masukin langsung nilainya itu berapa ya, 5.000 ya. Nah, terus kita buat begini aja, kita ubah ini jadi max salary, ini juga kita ubah jadi max. Nah, ini kita buat 10.000 misalnya. Nah, begin. Nah, di sini kita ubah insert into jobs. Kita buat di sini, dalamnya itu ada job ID, terus ada juga job title, terus ada juga job min salary, terus ada max salary. Nah, setelah kita buat itu, kita masukkanlah ininya, values atau nilainya, valuesnya itu v job ID, kita masukin yang ini v job ID, v job title, terus v job min salary dan v job max salary. Nah, jika udah semua, kita jangan lupa titik koma. Terus kita untuk outputnya kita buat kayak gini, supaya kita tahu dia berhasil atau enggak. Kita buat aja skip nih, data berhasil ditambahkan. Nah, ini sebagai bisa nggak dia di ini jalan. Jadi kita lihat sekarang, kita ubah menjadi 3. Nah, di sini data sudah berhasil ditambahkan, berarti data dev ini sebagai ID-nya, kita lihat itu software developer sudah masuk ke dalam job. Nah, terus yang ketiga itu contoh penggunaan dari update. Nah, kita juga buat update di sini, insert tadi select insert. Nah, saatnya update lagi, contoh 3.sql contoh 4 itu udah SQL. Nah, sini kita copy aja, kita buat sini. Nah, ini tugas kita tuh buat ubah, nge-update aja, inti yang kita nge-update gitu. Ya udah, di sini kita biarin aja itu. Terus kita buat ini v new gaji, misalnya salary gitu. Kita masukin job max salary. Nah, tipe datanya persen type, kita sama dengan titik sama dengan tadi kan 10.000-an, kita buat 12.000. Ini 12.000. Nah, selesai. Terus kita ubah di sininya. Nah, di sini kita menggunakan
update jobs. Update job di mana kita set max salary itu, max salary sama dengan v new salary. Dimana job ID sama dengan v job ID. Nah, supaya ini kita buat beda, data berhasil diupdate. Nah, kita diupdate gitu. Ini aja kita ubah di update. Nah, coba kita cek apakah datanya bisa diupdate atau tidak. Nah, di sini ada error. Nah, salahnya tuh tadi ada di sini, di bagian sini kita lupa membuat titik koma. Buat ini. Nah, di sini data sudah berhasil diupdate, maka data yang tadi ini patutnya 10.000 max salary-nya, kalau misalnya tadi kita menggunakan update, dia sudah jadi 12.000. Nah, contoh yang kelima itu delete. Kita akan nge-delete job yang telah kita buat tadi. Contoh contoh 5 SQL. Nah, di sini kita akan membuat contoh delete. Nah, kita copy aja ini, kita masukkan ke contoh 5. Nah, di sini kita akan membuat hapus ini. Kita pengen delete, hapus ini dah. Kita delete from dari jobs. Nah, bagi itu di mana job ID itu sama dengan v job ID. Nah, jangan lupa titik koma. Nah, ini kita pengen menghapus. Cara menghapusnya gitu aja. Data berhasil dihapus. Tadi kan diupdate kan? Diupdate nih. Sekarang kita hapus. Data berhasil dihapus. Nah, kita lihat apakah berhasil. Ini kita ubah jadi 5. Nah, data berhasil dihapus. Selesai. Itu adalah penggunaan SQL pada PL/SQL. Terus yang terakhir itu tentang nested block. Apa itu nested block? Nested block adalah blok PL/SQL yang berada di dalam blok lain, yaitu untuk mengelompokkan kode dan membuat program lebih mudah dapat dipahami gitu. Jadi kita akan membuat nested block. Ini kita buat dulu contoh 6.SQL. Nah, sudah kita buat 6 sama seperti tadi, kita copy aja, kita masuk ke sini. Nah, di declare ini kita ubah deklarasinya dulu untuk v total. Kita buat tipe datanya number. Nah, terus pada ini kita buat v total itu nilainya itu mempunyai 100 misalnya. Nah, kita punya 100, kita hapus aja. Ini udah nggak boleh lagi. Kita gini aja, rapi. Nah, terus di bawah v total ini kita buat dia declare. Kita declare lagi v discount. Kita buat tipe itu number. Nah, selesai. Terus di dalam declare ini ada juga begin. Di dalam begin ini baru kita masukin v
fee diskon itu mempunyai nilai sama dengan fee total. Fee total itu kita buat sama dengannya 0,1. Nah, jadi kita buat dbms output dot put line. Nah, kita buat di sini diskonnya sama dengan diskon, kita masukin fee diskon di sini, fee diskon. Nah, titik koma jangan lupa. Keduanya kita kayak gini aja. Terus di sini kita buat total setelah diskon. Kita kasih ini lagi sih, biar rapi. Nih juga di sini. Ini kita ubah jadi fee total dikurang fee diskon. Fee total dikurang fee diskon. Nah, udah. Kita tutup kurung dengan ini. Nah, setelah kita buat n juga di sini. Patutnya punya n ini n punya di atas. Nah, kita buat di dbms output dot put line. Terus kita buat ini proses selesai. Coba apakah berhasil. Kita buat ubah ini jadi 6. Nah, di sini ada error, ada salah. Ini patutnya fee diskon itu fee total dikali 0,1. Nah, kayak gini. Nah, maka dia selesai. Dia akan diskon 10 dan total setelah diskon 90. Nih, diskonnya 10. Di sini penggunaan nested block itu. Ada declare di dalam declare ini, dalam begin ini ada declare lagi. Nah, nested block. Sekian video singkat saya mengenai cara menggunakan variabel tipe data dalam PL/SQL dan penerapan SQL itu seperti select, insert, update dan delete, serta penggunaan nested block. Segitu yang hanya dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.